Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Fatayat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa seperti biasanya, yang mana kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana sebentar lagi tamu mulia kita yaitu bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Namun demikian, jangan sampai bulan Ramadan meninggalkan kita, namun kita tidak mendapatkan apa-apa dari bulan yang mulia ini. Salawat beserta salam kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 malam terakhir di bulan Ramadan sudah di depan mata. Dan sebagian ulama dalam beberapa kitab disebutkan bahwasanya apabila bulan puasa itu jatuhnya di hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu bisa jadi terjadinya pada malam ke-21. Namun para ulama yang lain menyatakan bisa jadi jatuhnya di malam ke-23. Namun jangan berputus asa karena itu semua dan banyak ikhtilaf di dalamnya. Seperti di kitab ini, yaitu kitab Dzurratun Nasihin, yaitu karya dari Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khabawi, di bab Lailatul Qadar, yaitu pada halaman 269 sampai 274, ya. Wattafaqa 'amatus sahabati wal ulama'i ala annaha lailata 27 min Ramadan. Namun, ya, para sahabat secara umum bermufakat bahwasanya para ulama bermufakat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 pada bulan Ramadan. Nanti pada malam 27 kita bersiap, walaupun semuanya itu masih rahasia Allah, ya. Hukiya anna Aba Yazid Al-Bustami qala ra'aitu Lailatul Qadri fi jami'i umri marrataini. Dikisahkan bahwasanya Aba Yazid Al-Bustami mengatakan bahwasanya saya melihat malam Lailatul Qadar itu pada semua umur saya 2 kali melihat Lailatul Qadar. Wahiyya waqi'atun fi mawqi'is sabi'i wal ishrina, dan keduanya itu terjadi, ya, pada malam ke-27 bulan Ramadan. Di kitab ini juga disebutkan apa asbabun nuzulnya diturunkan surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, jadi surat ini diturunkan, asbabun nuzulnya di dalam kitab Dzurratun Nasihin ini pada halaman 270 dikisahkan, ya, ini merupakan hadis, ya, dalam kitab Bukhari. Wasababun nuzul hadhihi surah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Dikisahkan pada zaman dahulu kala ada seorang hamba bernama Syam'un Al-Ghazi. Dia tidak punya alat lain kecuali jenggotnya, dan dengan jenggotnya itu ketika dipukulkan maka dia akan mematahkan, akan membunuh lawannya, itu kaum kafir, sampai tidak terbilang lagi berapa jumlahnya. Nah, kemudian hal ini kalau dia haus, ketika dia bersin maka akan keluar air dari sela-sela giginya dan dia minum dari situ. Dan kalau dia lapar, maka akan tumbuh tanaman dari sela-sela giginya dan dia akan makan dari situ. Itu kisah seorang Syam'un Al-Ghazi.
Itu karunia Allah, karena Sam'un Al-Ghazi ini adalah merupakan walinya Allah, waliullah. Namun Syam'un Al-Ghazi ini mempunyai istri seorang kafir, istri yang kafir ya. Jadi Syam'un Al-Ghazi ini dia mempunyai kekuatan ya, kekuatan tidak punya alat berperang, hanya jenggotnya saja. Kemudian karena istrinya seorang kafir, jadi istrinya ini diiming-imingi oleh kaum kafir bahwasanya kamu akan saya berikan di sini amwalan rotan. Kami akan memberimu harta yang sangat banyak kalau kamu mampu membunuh suamimu. Saya nggak mampu untuk membunuhnya ya. Kemudian mereka berkata, ayolah kami akan memberimu tambang ya, satu tambang yang kuat. Nanti ketika dia tidur, kamu ikat tangannya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Nah, akhirnya karena dia tergiur dengan iming-iming harta tersebut, akhirnya istrinya itu ketika Syam'un Al-Ghazinya tidur, dia akan memanggil kaum kafir itu dan tambangnya diikatkan ke kedua tangannya dan kedua kakinya. Kemudian begitu bangun, ya Syam'un Al-Ghazi bertanya, siapa yang mengikatku gitu. Kemudian istrinya menjawab, saya mengikatmu karena saya ingin mengetes kamu lah, seperti itu. Akhirnya Syam'un Al-Ghazi mampu untuk melepaskan ikatan itu dengan kekuatannya, dan istrinya sangat terperanjat ketakutan ya. Diulangi lagi yang kedua kali besok malamnya, ketika Syam'un Al-Ghazi tertidur, diikat lagi dengan tambang yang dibawa oleh kaum kafir tadi. Dan Syam'un itu berkata, kenapa kamu melakukan ini lagi? Kemudian istrinya berkata, saya hanya ingin mengetesmu. Lalu Syam'un Al-Ghazi mengatakan, aku ini adalah walinya Allah. Aku adalah walinya Allah dan aku diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dan kelemahanku ada di rambutku. Nah, jadi itu. Jadi Syam'un Al-Ghazi ini memberitahu istrinya kelemahannya, yaitu ada di rambut. Dan pada saat itu rambutnya Syam'un Al-Ghazi ini memang sangat panjang sekali. Nah, karena mengetahui kelemahannya itu, akhirnya keesokan harinya, besok malamnya ketika Syam'un Al-Ghazi tertidur, dia memotong 8 helai dari rambutnya, kemudian 4 helai diikatkan di kedua tangan Syam'un Al-Ghazi dan 4 helai yang lain diikatkan di kakinya. Begitu terbangun, Syam'un Al-Ghazi kaget, siapa yang mengikatku? Katanya, aku yang mengikatmu. Dan Syam'un Al-Ghazi tidak bisa melepaskan ikatan itu, dan akhirnya datanglah para orang kafir. Kemudian orang-orang kafir itu memperdaya Syam'un Al-Ghazi. Dia memotong anggota tubuhnya, telinganya, kemudian matanya, ya, kemudian lidahnya dan sebagainya. Lalu kemudian karena Allah melihat keadaan ini, Allah bertanya kepada Syam'un Al-Ghazi. Di sini disebutkan, fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah mewahyukan kepadanya, ayu syai'in turidu bihim asna'uhu, kata Allah, kamu mau aku melakukan apa kepada mereka? Kemudian kata Syam'un Al-Ghazi, ya Allah, berikanlah aku kekuatan sehingga aku bisa merobohkan tiang-tiang rumah ini dan bisa membuat lumpuh para kaum kafir bersama istriku di dalamnya. Akhirnya Allah memberikan kekuatan karena Syam'un Al-Ghazi ini dia tidak pernah meninggalkan harinya dengan berperang selama 1000 bulan. Selama semua usianya 83 tahun 11 hari itu, siangnya dia gunakan untuk berperang, malamnya dia gunakan untuk qiyamul lail, sehingga Allah memberikan kelebihan kepadanya sebagai wali Allah, dikabulkan doanya, maka runtuhlah tiang-tiang rumah itu dan tertimpalah binasalah semua kaum kafir beserta istrinya di dalam rumah itu. Kemudian ketika diceritakan ini, maka semua sahabat menangis. Semua sahabat yang mendengar kisah ini dari mulut Rasul sendiri menangis dan merasa iri dengan wali Allah tersebut, yaitu Syam'un Al-Ghazi, dan meminta anugerah yang sama seperti itu. Bagaimana mungkin kami bisa melakukan yang hal serupa, berusia 83 tahun, namun semua hidupnya dilakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turunlah ayat ini. Maka dari kisah itu akhirnya Allah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu malam Lailatul Qadar, satu malam yang masih dirahasiakan pada malam apa di bulan Ramadan, yang mana
ketika beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan yang sama dengan 83 tahun usia Syam'un Al-Ghazi tadi. Kalau kita kedapatan malam bonus ini luar biasa. Jadi walaupun hanya membaca satu ayat itu nilainya lebih baik dari kita menghatamkan Al-Quran pada malam-malam yang lain. Nah, dalam riwayat lain disebutkan An Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagi siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar 2 rakaat, kemudian membaca Fatihah 1 kali, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, kemudian setelah salam dia membaca istighfar 70 kali, maka fala yaqumu min maqami hatta yaghfirullahu lahu wa li abawayhi, maka dia tidak akan bangun dari tempat duduknya kecuali Allah mengampuninya dan mengampuni kedua orang tuanya. Inilah semuanya rahasia pada malam Lailatul Qadar yang banyak kita belum tahu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.